Baiklah, pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer di laut dan di darat dan juga di bumi. Dan pemanasan yang terjadi sekarang banyak disebabkan oleh aktivitas manusia. Beberapa penyebabnya seperti efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara yang panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Unsur pembentuk efek rumah kaca adalah gas rumah kaca yang menahan panas yang keluar dari bumi. Sebenarnya efek rumah kaca juga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Namun kondisi berdasarkan penelitian, gas-gas penyebab rumah kaca mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan intensitas efek rumah kaca meningkat. Yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon sendiri merupakan wilayah konsentrasi tinggi ozon di stratosfer yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Namun, lapisan ozon semakin menipis. Tanda-tanda kerusakan ozon pertama kali ditemukan sekitar 3 dekade yang lalu oleh tim peneliti Inggris di benua Antartika. Penggunaan AC merupakan salah satu penyebab penipisan lapisan ozon. Pada AC terdapat gas yang dinamakan dengan freon, dan freon itu menghancurkan lapisan ozon. Yang ketiga, emisi karbon. Emisi karbon adalah buangan gas dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon, seperti karbon dioksida. CO2 bisa dihasilkan dari pembakaran bensin, solar, kayu, daun, gas LPG, dan bahan bakar. Selain CO2, gas lain yang memicu emisi karbon diantaranya adalah klorofluorokarbon dari gas dan gas pendingin. Pada AC, kulkas, cat pilox, obat nyamuk semprot, dan hairspray. Baiklah, dampak pemanasan global. Jadi dari yang sudah dijelaskan di atas, ada dampaknya. Yang pertama itu terjadinya perubahan habitat dan gangguan kehidupan di laut. Contohnya kalau gangguan di kehidupan laut tuh batu karang. Batu karang mendapatkan makanan dari ganggang yang ada padanya. Jadi akibat suhu air laut meningkat akan membuat batu karang akan melepaskan ganggang tersebut. Akibatnya batu karang akan berwarna putih dan mati. Dan yang ketiga itu gangguan cuaca dan iklim. Dan yang keempat, meningkatkan permukaan air laut. Yang kelima, mengancam kesehatan manusia. Yang keenam, perubahan hasil panen. Jadi dari sekian inilah dampak-dampaknya dari pemanasan global. Upaya mengurangi pemanasan global. Pemanasan global memang menimbulkan dampak luar biasa bagi seluruh kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Upaya mengurangi pemanasan global melalui organisasi. Diadakan konferensi-konferensi yang melahirkan kesepakatan-kesepakatan internasional terkait pemanasan global. Kesepakatan-kesepakatan itu antara lain WHO. Pada tahun 1979 digelar konferensi pemanasan global pertama oleh WHO. Konferensi tersebut membahas tentang pengaruh perubahan iklim pada aktivitas manusia. Pada tanggal 10 sampai 15 September 2012 di Merkur Convention Center Ancol, Jakarta, pemerintahan Indonesia didaulat untuk menggelar konferensi meteorologi internasional. Di dalam konferensi tersebut membahas tentang pengembangan, implementasi, dan pelaksanaan sistem terintegrasi observasi, komunikasi, dan manajemen data, serta penyediaan layanan cuaca untuk publik antara negara maju dan negara berkembang. Yang selanjutnya itu Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change adalah badan internasional
PJJ ini didirikan oleh dua organisasi PBB, yaitu WMO dan UNEP, untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia dengan meneliti semua aspek berdasarkan pada literatur teknis atau ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan. PJJ adalah badan ilmiah yang melakukan kajian secara berkala mengenai aspek ilmiah dan dampak perubahan iklim serta cara mengatasinya. Baru yang kedua yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, yang merupakan sebuah perjanjian internasional yang dihasilkan di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Tujuan perjanjian ini yaitu melakukan stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang aman bagi kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan. Baru yang ketiga ada Protokol Kyoto, yaitu sebuah perjanjian internasional yang mengatur tata cara penurunan emisi gas rumah kaca sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Protokol ini pun diadopsi pada konferensi pada para pihak ketiga dari UNFCCC yang diselenggarakan di Kyoto Desember pada tahun 1997. Tindakan untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama, reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali agar hutan dapat menghasilkan kembali oksigen untuk makhluk hidup. Yang kedua, energi alternatif atau energi ramah lingkungan. Selain menggunakan energi ramah lingkungan, kita juga harus berhemat dalam pemakaian listrik, misalnya dengan cara mematikan alat elektronik jika tidak digunakan, gunakan alat elektronik sesuai kebutuhan, gunakan jenis lampu dan lampu hemat energi, matikan lampu saat tidur dan di siang hari, menggunakan intensitas membuka pintu kulkas karena menyebabkan boros listrik, gunakan tenaga surya untuk rumah dan pemanasan air. Yang ketiga, manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan dilakukan dengan cara penggunaan kembali, berhemat, dan daur ulang. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut: menggunakan kembali kantong plastik dan jangan dibuang sembarangan, mengurangi penggunaan kertas, menggunakan serbet atau sapu tangan daripada menggunakan tisu, mengurangi penggunaan barang-barang plastik sekali pakai, membeli produk yang berlabel ramah lingkungan, mengonsumsi makanan organik, menggunakan tas daur ulang, dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Prasetya. Perkenalkan, nama saya Gita Selvina. Perkenalkan, nama saya Arum Diotami. Nama saya Nurul Amalia. Nama saya Ika Sutraningsi Nur Islami. Nama saya Herma Suhari. Ini kami akan menjelaskan tentang gejala pemanasan global. Yang pertama yaitu mengenal pemanasan global. Pemanasan global merupakan kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global yang terjadi sekarang ini yaitu mayoritas disebabkan aktivitas yang dilakukan oleh manusia, yaitu pembakaran bahan bakar fosil menjadi salah satu penyebab adanya pemanasan global. Pembakaran bahan bakar fosil akan menghasilkan karbon dioksida dan gas yang lainnya, yang biasanya disebut dengan gas rumah kaca. Yang kedua yaitu penyebab pemanasan global. Ada beberapa faktor penyebab pemanasan global, yaitu efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, dan emisi karbon. Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca juga memberikan manfaat. Efek rumah kaca memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Seandainya tidak ada efek rumah kaca, maka suhu bumi akan mencapai minus 18 derajat Celcius, sehingga makhluk hidup tidak mampu bertahan hidup. Dengan kondisi
sini. Namun berdasarkan penelitian, gas-gas penyebab rumah kaca mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan intensitas efek rumah kaca meningkat. Dua, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan ozon sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Lapisan ozon menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari untuk melindungi radiasi yang tinggi sampai ke permukaan bumi. Dengan adanya penipisan lapisan ozon, hal ini akan membuat sinar ultraviolet akan banyak masuk ke permukaan bumi, di mana sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, menurunnya kekebalan tubuh, dan menurunnya hasil panen. Ketiga, emisi karbon. Emisi karbon merupakan gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon, contohnya gas CO2. Polusi merupakan faktor utama penghasil emisi karbon. Asap-asap mengepul dari tempat pembuangan, mengeluarkan gas-gas sisa yang mengancam kesehatan jika terlampau banyak dihirup. Di Indonesia, emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor ternyata mencapai 26% dari emisi total yang dihasilkan negara ini. Dampak pemanasan global. Pemanasan global memiliki beberapa dampak, yaitu yang pertama terjadinya perubahan habitat. Perubahan habitat ini misalnya terjadi pada beruang kutub yang hidup di daerah kutub yang memiliki banyak es. Akibat pemanasan global ini, air es di kutub tersebut akan mencair sehingga beruang kutub harus mencari habitat yang cocok untuk mereka. Yang kedua, gangguan kehidupan di laut. Contoh dari gangguan kehidupan di laut terdapat pada batu karang. Jadi batu karang mendapatkan makanan dari ganggang yang ada padanya. Akibat suhu air laut yang meningkat, maka batu karang tersebut harus melepaskan ganggang. Akibatnya batu karang tersebut akan berwarna putih dan akhirnya mati. Yang ketiga, gangguan cuaca dan iklim. Pemanasan global juga berdampak pada kondisi cuaca yang ekstrim. Misalnya di Indonesia, menyebabkan curah hujan dan menyebabkan bencana banjir. Atau bisa juga menyebabkan musim kemarau yang berkepanjangan sehingga terjadi kekeringan. Perubahan iklim juga menyebabkan beberapa bencana seperti topan Haiyan yang terjadi di Filipina. Selanjutnya, meningkatnya permukaan air laut. Sejumlah es yang melapisi Antartika akan mencair sebab terjadinya pemanasan global dan mengakibatkan permukaan air laut menjadi naik di seluruh dunia. Yang kelima, mengancam kesehatan manusia. Contohnya gelombang panas yang terus meningkat akan menyebabkan penyakit dan kematian. Sedangkan banjir dan kekeringan akan mengakibatkan kelaparan dan kurang gizi. Keenam, perubahan hasil panen. Kekeringan yang terjadi akibat perubahan pemanasan global ini akan mengakibatkan petani menjadi gagal panen dikarenakan tumbuhan yang dipanen kekurangan air. Upaya mengurangi pemanasan global. 1. Upaya mengurangi pemanasan global melalui organisasi. A. World Meteorology Organization atau WMO digelar pada tahun 1979. Konferensi pemanasan global pertama WMO atau World Meteorology Organization yang membahas tentang pengaruh perubahan iklim pada aktivitas manusia. B. IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change adalah badan internasional terkemuka untuk menilai perubahan iklim. Didirikan oleh dua organisasi, yaitu PBB dan WMO. C. United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC. UNFCCC merupakan sebuah perjanjian internasional yang dihasilkan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang bertujuan untuk melakukan stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang aman bagi kehidupan organisme dan kemungkinan terjadinya adaptasi ekosistem yang dapat menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan. D. Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional
yang mengatur tata cara penurunan emisi gas rumah kaca sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Protokol Kyoto diadopsi pada konferensi para pihak ketiga, Fifth Session of the Conference of Parties (COP3) dari UNFCCC yang diselenggarakan di Kyoto pada Desember 1997. Ada beberapa peran protokol Kyoto. Salah satunya yaitu merumuskan mekanisme dan target penurunan emisi secara transparan. Protokol Kyoto menawarkan 3 mekanisme fleksibel untuk membantu negara industri dalam menekan laju emisi karbon sebagai berikut. 1. Implementasi bersama atau joint implementation. 2. Perdagangan karbon internasional atau international carbon trading. 3. Mekanisme pembangunan bersih atau clean development mechanism. Dampak pemanasan global dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan terancam keutuhannya akibat tenggelamnya pulau-pulau. Sedikitnya 23 pulau tidak berpenghuni di Indonesia tenggelam dalam 10 tahun terakhir. Tindakan untuk mengurangi pemanasan, yaitu ada 3. Yang pertama, reboisasi. Reboisasi penebangan hutan secara liar yang menyebabkan hutan gundul harus dihentikan. Pengertian dari reboisasi yaitu penanaman hijau kembali. Hutan merupakan lahan hijau yang menghasilkan banyak oksigen, banyak makhluk hidup. Selain itu, pepohonan hutan akan menyerap karbon dioksida selama proses fotosintesis sehingga kadar karbon dioksida di atmosfer bumi dapat berkurang. Oleh sebab itu, pembuatan hutan kota atau taman kota sangat dianjurkan untuk memperindah kota, sekaligus mengurangi dampak pemanasan global. Yang kedua, energi alternatif. Pembangkit listrik di Indonesia umumnya menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selain menggunakan sumber energi ramah lingkungan, kita juga harus berhemat dalam pemakaian listrik, misalnya melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakan alat elektronik sesuai kebutuhan. Yang ketiga, gunakan jenis lampu fluorescent dan lampu hemat energi. 4. Matikan lampu saat tidur dan di siang hari. 5. Mengurangi intensitas membuka pintu kulkas karena menyebabkan boros listrik. 6. Gunakan tenaga surya untuk rumah dan penganas air. 7. Menggunakan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Yang ketiga yaitu manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan dilakukan dengan cara reuse atau gunakan kembali, reuse atau berhemat, dan recycle atau daur ulang limbah-limbah yang ada. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kembali kantong plastik dan jangan dibuang sembarangan. 2. Mengurangi penggunaan kertas. 3. Menggunakan serbet atau sapu tangan daripada menggunakan tisu. 4. Mengurangi penggunaan barang-barang plastik sekali pakai. 5. Membeli produk yang berlabel ramah lingkungan. 6. Mengonsumsi makanan organik. 7. Menggunakan tas daur ulang. 8. Memisahkan sampah organik dan anorganik. Sekian penjelasan dari kami dari kelompok 2 tentang gejala pemanasan global. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yuda Prasetya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu sebutkan penyebab-penyebab pemanasan global. Baiklah, saya Nurul Cynthia akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penyebab-penyebab pemanasan global yaitu efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, dan emisi karbon. Terima kasih. Terima kasih, jawaban yang Anda sebutkan benar. Saya Gita Salvina ingin menanyakan pertanyaan ke kelompok 1. Negara manakah yang menghasilkan karbon tertinggi di dunia? Baiklah, saya Nur Hasana akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Negara yang menghasilkan karbon tertinggi di dunia adalah Amerika Serikat. Terima kasih. Jawabannya kami terima.
sinar UV akan banyak masuk ke permukaan bumi, di mana sinar UV dapat menyebabkan kanker kulit dan menyebabkan menurunnya hasil panen. Terima kasih. Terima kasih, jawaban diterima. Saya Nurul Amalia akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Sebutkan contoh bencana alam yang terjadi akibat perubahan iklim. Baiklah, saya Sabrina Zahra akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi kejadian itu adalah topan Haiyan yang terjadi di Filipina dan juga banjir dan juga kekeringan. Baiklah, jawaban yang benar kami terima. Saya Ika Fitrianingsih dari Islami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan protokol Kyoto? Baiklah, saya Novitri Rahayu akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur tata cara penggunaan suatu gas rumah kaca sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Terima kasih. Terima kasih, jawabannya saya terima. Saya Rahma Santari ingin mempertanyakan kepada kelompok 1. Sebutkan kepanjangan UNFCCC. Baik, saya Nusa Fitri akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu kepanjangan dari UNFCCC, yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya baiklah, saya ajukan kelompok 1 ini bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan beberapa dampak yang disebabkan dari pemanasan global. Baiklah, saya Nurul Amalia dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan Nadila Muka. Dampak-dampak dari pemanasan global yaitu terjadinya perubahan habitat, gangguan kehidupan dalam laut, gangguan cuaca dan iklim, meningkatnya permukaan air laut, mengancam kesehatan manusia, serta perubahan hasil panen. Terima kasih. Baiklah, jawabannya kami terima. Saya Nisa Putri akan mengajukan pertanyaan dari kelompok 2, yaitu salah satu penyebab dari pemanasan global adalah penipisan lapisan ozon. Apa yang akan terjadi jika lapisan ozon tersebut terlalu tebal? Saya Gita Selvina akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Justru dengan menebalnya lapisan ozon akan berdampak baik karena dari sinar UV yang sangat berbahaya. Jawabannya kita. Baiklah, saya Novitri Rahayu akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika permukaan air laut meningkat dan sebutkan penyebab-penyebabnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang akan terjadi adalah bencana banjir karena melelehnya es di kutub sehingga naiknya permukaan air laut. Terima kasih. Baik, jawaban diterima. Baiklah, saya Sabrina Zahra akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Apa tujuan dari protokol Kyoto yang dilakukan oleh beberapa negara? Baiklah, saya Amelia Utami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi pertanyaannya, apa tujuan dari protokol Kyoto yang dilakukan oleh berbagai negara? Ya, yakni kesepakatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Terima kasih. Baik, saya Dr. India akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Sebutkan kepanjangan IPCC. Baiklah, saya Ika Fitrianingsih dari Islami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kepanjangan IPCC yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change. Terima kasih. Baiklah, saya Nurul Hasana akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Gas rumah kaca yang paling banyak terdapat di udara adalah
Baiklah, saya Muhammad Ida Prasetya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Gas rumah kaca yang paling banyak terdapat di udara yaitu uap air. Terima kasih.